Nggak ada yang tepuk tangan untuk Ajis, ya tepuk tangan dulu dong. Gila. Gua pikir setelah pos kota penjualannya menurun, Ali Oncom nggak nongol juga Ali Oncom. Ya. Oke, Ajis nyela lu pada, sekarang giliran gue nyela Ajis. Ajis berapa kali suruh potong rambut, Ajis nggak mau. Itu yang keluar bukan rambut, itu otaknya melihat kemana-mana. Ajis sengaja gondrongin rambut karena dia tahu mukanya nggak nolong. Jadi dia berusaha untuk ambil pangsa pasar perempuan-perempuan yang suka dengan cowok-cowok gondrong. Kalau ketemu dengan cewek, yang dilakukan adalah diginiin rambutnya, terus gini-giniin, hai sayang, rambutnya ngayun-ngayun. Biasanya diikat. Kalau ketemu cewek ikatnya dicopot, hai sayang, rambutnya digini-giniin. Dikasih cowok gondrong. Dan emang biasanya ya kan katanya gini, rakyat akan mendapatkan pemerintah yang cocok dengan rakyatnya. Sama juga seperti ibaratnya kalian rakyat ya, kalian akan dapat pemimpin yang cocok dengan kalian. Lu nggak mandi, sama di ini juga nggak mandi nih. Dia nggak mandi mungkin ledek-ledek semua. Gue perhatiin buset yang anak Bekasi, nggak ada air di sini. Sorry, di sini presidennya masih Pak Harto atau udah ganti Pak SBY nih? Siapa tahu belum nyampe kan? Lu pikir gua takut ngelarang Bekasi? Gua nyebut Pak SBY nyimeng. Tapi itu bercanda, gila. Bercanda. Gue lihat penonton. Gua senang juga hari ini bukan cuma Rian yang diundang, tapi saudara kembarnya. Iya, Rian saudara kembarnya dan abangnya tinggi dikit ya. Gue dari tadi buset ya, ini komik-komik yang turunan Arab ya. Biadab-biadab semua, Kemal, Syafiq, babenya Pak Fuad. Pantesan Islam turunnya di Arab, biadab semua orangnya. Ya ada orang Arab semuanya ngomong jorok. Buset. Makanya perempuan-perempuan Indonesia ya kalau misalkan lu naik haji ya, biasakan untuk agak-agak menjauh karena katanya pria-pria di sana itu wah nggak bisa ngeliat cewek cakep gitu ya. Digun lu juga ya. Ya kan lu kan tomboy ya. Tepuk tangan juga dong untuk owner dari Coffee Toffee di sini di Kalimalang kan luar biasa. Gue perhatiin Coffee Toffee selalu jadi di mana-mana, Coffee Toffee di mana-mana selalu jadi tempat yang disediakan untuk stand up komedi ya. Jadi tepuk tangan dong untuk Coffee Toffee. Walaupun gue perhatiin dari tadi karena lupa ada kabar-kabar ngomong jorok semuanya, itu ibu dari tadi gini-gini mulu. Oke, dari awal sampai geleng-geleng gue pikir lagi tripping sih ibu. Geleng-geleng mulu, ih sadis. Berdiri sob, berdiri dikit. Bisa gak berdiri? Jangan langsung ke berdiri, ya kan? Baju Barcelona, nggak sana. Baju Barcelona, rambut gondrong. Ini Ronaldinho nih. Oh, Ronaldinho udah nggak di situ ya? Iya. Mana sih cewek-cewek cakep Bekasi gue? Mana hei cewek-cewek cakep Bekasi bersuaralah? Mana kamu? Oh kasihan gak ada yang cakep. Pantesan cowok-cowok Bekasi datangnya ke Jakarta nyari cewek. Dandan gitu loh. Lihat perempuan ini. Topi ditaruh di situ ya kan? Udah paling maksimal tuh dandanan tuh. Baby, I love you, oke? Okay? Semua perempuan cantik di mata gue. Cantik semuanya, nggak ada perempuan yang jelek. Adanya, pokoknya cantik semua. Cuman ada yang cantik baik, ada cantik nyebelin. Seperti misalnya, yang nyebelin adalah menurut gue gerombolan-gerombolan yang ada di sana. Dari tadi gue perhatiin waktu masih sepi mereka nongkrong di situ. Gue ngelihat cewek-cewek ini belum ada yang naik untuk jadi komik di sini. Dari perempuan Bekasi mana? Maju dong, ya kan? Ayo dong, ibu contohkan bu, ibu kan yang punya, ya. Ibu stand up comedy tentang bagaimana caranya jadi orang kaya, gitu. Ya alhamdulillah loh rezekinya aja, tepuk tangan dulu, ya. Izinkan gue mau latihan beberapa beats gue yang akan gue gunakan di Bhinneka Tunggal Tawa stand up special pertama gue. Tanggal 28 Desember ya, jadi kalau misalkan lu kagak pulang kampung, digun, gue tau lu balik ke Afrika Selatan kan? Iya.
Ya, Safik, gue tau lu balik ke neraka. Kalau misalkan masih ada di sini, silakan hadir. Tiketnya, alhamdulillah tiket online-nya habis ternyata dalam waktu 1 hari. Tapi masih ada 190 tiket yang lu bisa beli on the spot. Gue ngeliat harga tiketnya itu adalah harga tiket termahal yang pernah stand up comedy Indonesia tawarkan, 75.120 rupiah. Ternyata banyak yang beli. Artinya ekonomi Indonesia lagi membaik. Tepuk tangan dong, luar biasa. Bukti bahwa ekonomi Indonesia membaik adalah mall-mall yang luar biasa. Di sini juga ada mall. Itu mall apa sebelah sini namanya? Pasar. Enggak ada mall, benar di sini kan ada mall. Metropolitan Mall. Apa lagi? Blue Mall. Blue Mall? Itu mall atau bokep sih? Blue. Apa lagi? Bekasi Cyber Park. Dibikin high-tech gimana gitu ya, biar kelihatan oke. Tetap aja di Bekasi. Parah. Enggak. Gua seneng sama Bekasi. I love Bekasi, man. Ya. Karena lu hadir semua di sini ini penuh banget, luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semua. Jadi mall-mall di Indonesia itu kan luar biasa. Kebetulan gue pernah nge-MC untuk sebuah acara basket. Ada atlet basket dari luar negeri namanya Curtis. Dia gue ajak keliling-keliling mall di Jakarta. Dia kaget. Gue ajak ke Sensi. Yo shit man. Yo what is this man? It's so big man. What is this? Is your White House? Gue bilang, yo santai. Ini mall. Gue ajak ke Grand Indonesia, turun dari mobil. Yo, what is this, man? Yo, shit, man. So big. Is this a mountain, man? Gue bilang, yo, santai. Ini mall. Terus bule-bule itu seneng banget ke ITC. Kampret ya. Seneng juga beli bacaan. Demi Tuhan, gak bohong, gue pengen beli PS3 yang murah. Jadi gue pikir susah kan naik mobil apa segala macam, gue naik bajai, gue stop bajai, cek, bajai berhenti, terus si Curtis ngeliat mall, terus ngeliat bajai, terus ngeliat mall lagi. Yo man, is this your shoe? Terus gue bilang, jangan macam-macam ya. Ini adalah kendaraan yang unik, cuma Jakarta punya yang kayak gini. Jangan macam-macam, gomelin lo. Kata, yo santai. Bukti bahwa ekonomi di Indonesia juga membaik adalah antrian BB kemarin, betul? Ya iya. Beli BB rusuh. Kelihatan mah itu beli itu yang budgetnya budget tipis, diskon 50% baru pada ngantri ya kan? Tapi dari dulu handphone communicator, tau kan yang bentuknya kayak batu bata. Jadi kalau misalnya lu punya banyak communicator nggak punya bata, lu tumpuk-tumpukin jadi rumah juga tuh. Nih communicator nih 1 2 3 4 5 6 7 8. Handphone communicator yang kalau dibuka gak gitu bentuknya kayak gitu, ngantri. Waktu Krispy Kreme pertama kali buka di Indonesia, nginep di mallnya di Senayan City. Nggak bohong gue, karena gue nge-MC-nya waktu itu. Gue pernah nge-MC juga untuk handphone Sony Ericsson apa gitulah. Ngantri juga panjang banget. Sendal Crocs aja pada ngantri, bener nggak? Sendal, kalau mau sendal di Masjid Baja. Sendal Crocs ngantri di Senayan City. Saking semua orang pakai, gue lihat Abu Bakar Bashir juga pakai. Masuk koran kan, gue nggak bohong nih, gue nggak ngarang-ngarang. Masuk koran dibahas kenapa Abu Bakar Bashir yang katanya anti Amerika, neokapitalisme, nggak suka dengan Amerika, pakai Crocs yang berat banget gitu. Terus katanya Abu Bakar Bashir, demi Tuhan persis kayak gini. Kenapa Abu Bakar Bashir? Kenapa Bapak pakai Crocs? Katanya soalnya enak dipakai. Harusnya gue kalau jadi marketing promosinya gue tangkap tuh, gue capture, gue taruh Abu Bakar Bashir pakai Crocs. Alhamdulillah halal. Pantesan waktu gue ngantri di Senayan City, gue ngeliat ada orang persis kayak Abu Bakar Bashir. Gue ngantri persis depan gue, mirip banget Abu Bakar Bashir. Gue bilang, Pak, Bapak Abu Bakar Bashir ya? Enggak. Kayak mirip banget Pak, Bapak pasti Abu Bakar Bashir. Bukan, so Bapak siapa? Dumbledore. Dumbledore. Mentang-mentang putih-putih sama-sama pakai jenggot, ya kan? Tapi tahu nggak? Gue tuh lagi berusaha untuk bilang sama orang di luar, Indonesia itu negara yang maju, betul nggak? Maju
lagi kita gila. Orang, gue demi Tuhan nggak bohong, gue punya temen orang Belanda namanya Mikael, nggak pernah ngecek hero parking. Orang Belanda, kasihan ya. Terus dari gitu, gue lagi pengen tahu sama semua orang bahwa Indonesia itu maju. Cuma ada satu acara TV yang menghalangi niat gue, yang membuat orang nggak percaya bahwa Indonesia adalah negara yang maju. Tahu acara TV itu? Bolang. Ada yang tahu Bolang? Ini Bolang, gue lagi menunjukkan Indonesia maju. Ini ada anak-anak, gue nggak, demi Tuhan, masuk kemudian nyari ulet di pohon. Hai, ayo kita makan yuk ulet yuk. Ayo kita ini makan yuk. Gue ngeliat dengan mata kepala gue sendiri, segerombolan bocah-bocah telanjang kaki masuk hutan berlima. Teman-teman, ayo kita nyari tokek. Dia nyari tokek, dia tangkep, dipukul ke pohon, ditusuk pakai bambu, dibakar, kemudian dimakan. Gue takut ngeliatnya, seakan-akan my precious, my precious. Naik-naik beginian, ya kan? Naik-naik beginian, my precious. Takut gue ngeliatnya, gila. Gimana boleh mau percaya Indonesia ini negara maju? Anak-anak Indonesia masih pada makan toke. Bukan cuma makan toke, tokenya dihajar ke pohon. Tokenya walaupun ada yang bertahan, dia tidak bisa lagi ngomong toke. Tok, tok. Kenapa kamu toke? Aku trauma. Latih lagi toke, latih lagi. Tok, tok. Teringat suara tok, 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 tok gitu. Itu gak ada di beat gue catat. Tapi tahu nggak siapa yang bertanggung jawab akan kemunduran Indonesia? Jawabannya pemerintah. Pemerintah adalah alasan kenapa Indonesia tidak semaju. Kenapa? Karena pemerintahnya adalah bukan orang-orang terbaik di negeri ini, ya kan? Kenapa bukan orang-orang terbaik? Karena lu kampret-kampret nongkrong di sini doang. Harusnya lu pakai maju kayak jadi pemerintahan. Indonesia tuh pemerintahnya senang sekali bohongin kita. Salah satu contohnya adalah Timur Timur. Siapa yang masih ingat Timur Timur dulu adalah bagian di Indonesia, ya betul? Enggak, dari dulu nggak pernah jadi bagian di Indonesia. Perjanjiannya adalah, dan lo bisa baca, itulah kenapa Kalimantan kebagi dua, Malaysia dan Indonesia. Kenapa? Perjanjiannya dulu adalah negara bekas jajahan Belanda jadi Indonesia. Timur Timur bukan, Timur Timur itu Portugis, ya kan? Cuman waktu udah merdeka, mungkin jalan kan gak enak ya. Bukan Indonesia. Sorry, bukan Indonesia. Jadi dia rasa gantung kan, dikirimin tentara di situ. Pemilih, bukan gimana tentara? Keluarga bukan juga. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Masuk ke situ nih tentara-tentara nih, dipasang belar bendera Indonesia. Ini Indonesia, kata orang Timur Timur. Bukan. Kita dari Portugis dan dijajahlah orang-orang Timor Leste. Jadi wajar kalau mereka pengen merdeka, betul? Dan yang gue sebelin dari pemerintah Indonesia, kenapa setiap kali ada daerah di Indonesia yang ingin mendapatkan keadilan dituduh sebagai pemberontak? Ya nggak? Aneh dong. Kalau misalnya nih, gue anak babe gue, tapi kalau misalkan gue digebukin setiap hari mau babe gue juga kabur dari rumah, betul? Betul, tepuk tangan dulu dong. Ih, sadis. Sorry, ini mesti gue gosok nih biar Ajis masuk lagi. Ayo masuk sini dulu. Satu lagi, Indonesia presidennya baru aja ngeluarin album keempat. Album keempat, sob. Produktif sekali dia ya. Di saat lu juga baca anggaran pembelanjaan kita hilang puluhan triliun, betul? Anggaran duit rakyat hilang puluhan triliun, dia keluar album keempat. Itu seperti gue minjem mobil lu, ya kan? Gue minjem jalan-jalan, suka balik, hey, ini gue apa kabar? Baik, kata nih gue, mobil gue mana? Mobil lu hilang. Mau denger lagu gue gak? Kan aneh, lu habis ngilangin duit orang, habis itu lu bikin album. Makanya 2014 akan jadi tahun yang penting. Pilihlah presiden yang benar. Setuju? Tepuk tangan dulu. Kenapa di depan begini serius-serius banget ya? Iya, dikutip detik ya, boleh dikutip detik. Paling juga gue diserang lagi di Twitter, it's okay. Terima saja, ya kan? Di sini ada follower gue nggak? Tepuk tangan yang follower gue. Gue ngeliat ada beberapa yang tidak follow gue. Mungkin lo follow Abu Bakar Bashir.
diuntungkan sekali bisa jadi stand up comedian. Oh iya, tepuk tangan untuk semua orang yang tadi udah open mic hari ini. Sinting gokil, gua bangga sama kalian semua. Termasuk lu deh. Nah, pokoknya lupa dulu sebentar. Lu Arab sok. Yakin? Umur lu berapa sih? 15. Oh, 15. Udah biadab kelakuannya. Kenapa anak-anak Arab tuh kelakuannya aneh-aneh ya? Gue ngeliat waktu bapaknya lagi naik dan waktu belum berhasil menuai ketawa, dia keringetan, cik. Bapak gue garing. Aduh bapak gue garing. Soalnya kalau bapaknya garing, dia yang digebukin di rumah. Bapak garing tadi hari ini. Gue tuh diuntungkan karena gue dulu presenter. Karena ketika di presenting, gue jadi terbiasa diajarkan untuk dua hal. Ada dua hal skill yang gue dapatkan yang nolong untuk di stand up comedy, menguasai emosi pada prinsipnya. Satu adalah konsentrasi, kedua adalah menjaga ekspresi wajah. Ekspresi wajah dulu deh. Gue pernah waktu itu ke Makassar. Ada sebuah daerah namanya Jeneponto. Ada yang tahu Jeneponto? Jeneponto itu sebuah daerah di Sulawesi Selatan. Banyak banget kudanya. Jadi kalau di Jakarta yang liar kan adalah kucing, betul? Kalau di Bali yang liar adalah anjing. Di sana tuh kuda, demi Tuhan banyak banget. Ada kuda di dalam rumah lagi makan, nyeng. Kuda lagi nyebrang jalan. Kalau di sini kan suka ada kucing mati di tengah jalan kan? Nah, di sana kuda. Terus saking banyaknya kuda, mereka bikin masakan dari daging kuda. Abis itu gue makan kan. Nah ini dia, ini adalah trik presenting. Kalau lu lihat, presenter mesti makan sesuatu, tapi sebenarnya makanannya nggak enak. Caranya gampang, tinggal begini, geleng-geleng dan dikasih. Contoh nih, gue makan di daging kuda. Daging kuda kan keras ya, seluruh tubuhnya keras betul. Gue lagi makan, tiba-tiba ada yang kenyang. Terus kan gue mikir ya, apa itu kira-kira ya? Cuman satu bagian kuda yang kenyal ya, gue khawatir gue langsung. Kameranya nyala, ditanya, Panji makanannya enak gak? Gue Bondan Prakoso pun suka gitu, pernah merhatiin gak? Makan sama dia. Bondan Prakoso, Bondan Minardo. Wah, Bondan Prakoso si lumba-lumba ya. Jangan bercandaan si lumba-lumba Bondan Prakoso, kasihan anak 15 tahun nggak tahu ya. Bondan Prakoso. Satu lagi kalau misalnya lo jadi presenter, lo belajar untuk fokus. Kenapa? Lo suka merhatiin nggak kalau ada presenter lagi syuting, di belakang suka ada orang-orang banyak banget. Itu ganggu konsentrasi. Presenter yang baik harus bisa tetap konsentrasi walaupun ada orang-orang di belakang suka gini-gini kan. Terus teriak hal-hal yang random seperti mobil tabrakan, 3 in 1. Pokoknya apapun mereka teriakan yang kepikiran sama mereka. Nah penonton di belakang gue sebut sebagai MAPO, masyarakat kepo, ya kan? Pokoknya mereka pengen hadir. Dan biasanya masyarakat kepo itu kebagi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah yang biasanya paling belakang, teriak-teriak hal yang random. kayak ibunya dan sekeluarga lagi nonton dia di rumah. Kuburan, pilar, kursi, ada pokoknya teriak deh random. Yang kedua adalah afirmatif, tipe afirmatif. Biasanya berdiri pas di samping presenternya, gayanya begini. Oh sorry, tangannya ngunci di tengah biasanya. Ini presenter, baru saja terjadi sebuah kebakaran di rumah sakit jiwa. Di samping saya adalah orang-orang gila. Satu lagi tipe stone, shock. Biasanya dia di antara yang paling belakang dan di samping presenter, nggak ngapa-ngapain, biasanya gini doang. Ngomong enggak, ngangguk enggak, diem aja kayak dia. Itu apa ya? Di Bekasi nggak ada kayak gitu. Terima kasih banyak.